Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik semua ya. Minggu lalu masih ingat tema tentang cita-cita ya. Lalu berbicara tentang cita-cita pada minggu lalu, saya merekamnya atau menangkapnya. Banyak anak-anak yang memilih pekerjaan-pekerjaan atau cita-cita menjadi guru, menjadi dokter, menjadi perawat, dan tidak ada satu orang yang memilih menjadi kaum biarawan-biarawati. Maka yang anak-anak pilih itu berarti sangat berorientasi kepada pilihan perkawinan. Maka pada minggu ini saya mengangkat sebuah tema, yakni sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Engkau memanggil kedua orang tua kami masuk dan menghayati hidup perkawinan di dalam sakramen itu sendiri. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama orang tua kami dalam kehidupan bersama mereka. Terima kasih Engkau memberikan orang tua kami kepada kami semua anak-anaknya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih. Berbicara tentang sakramen perkawinan, dia mempunyai tujuan, ya, yakni kita lihat pertama dulu, kompetensi dasarnya yaitu memahami dan menyadari dan menemukan arah hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam sakramen. Karena itu di dalam kompetensi dasarnya yaitu memahami dan melaksanakan nilai-nilai kerajaan Allah sesuai yang diwartakan Yesus Kristus dalam hidup beriman. Setelah kita melihat kompetensi dasar itu, maka di sana kita lihat bagaimana kita menyadari dan menemukan arah hidup sesuai kehendak Allah dalam sakramen perkawinan. Setelah kita melihat kompetensi dasar, maka kita lihat juga sekarang bagaimana pandangan masyarakat tentang perkawinan itu. Nah, pandangan masyarakat tentang perkawinan adalah persatuan hidup seorang laki-laki dan perempuan atas dasar cinta dan telah disahkan menurut hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum menurut agama dan kepercayaan tertentu dengan tujuan demi sebuah kebahagiaan. Nah, arti dan hakikat perkawinan Katolik adalah persatuan hidup antara seorang pria dan wanita yang terjadi atas dasar cinta dari keduanya dan telah diresmikan menurut hukum gereja Katolik. Nah, hakikat perkawinan Katolik adalah cinta, dan hanya karena cinta yang lahir dari kedua belah pihak itu tadi antara pria dan wanita, itu bukan karena paksaan orang lain tetapi karena kehendak dari pria dan wanita itu. Nah, setelah kita melihat apa tujuan dari perkawinan Katolik itu? Nah, kita lihat di dalamnya. Jadi tujuan perkawinan Katolik itu adalah demi kebahagiaan suami istri. Nah, kebahagiaan suami istri itu harus diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kebahagiaan suami istri itu diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, maka di sana tujuan perkawinan Katolik yang kedua itu adalah menghasilkan keturunan. Nah, tujuan perkawinan yang berikutnya adalah pendidikan. Nah, untuk sampai kepada 3 tujuan dari perkawinan itu, kita lihat dari sifat perkawinan itu sendiri. Nah, sifat perkawinan Katolik yang pertama bersifat monogami. Perkawinan Katolik hanya terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan. Ya. Jadi sifat perkawinan Katolik yang pertama itu monogami. Perkawinan Katolik hanya terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan. Yang kedua itu bersifat
indissolubilitas. Ya, perkawinan Katolik itu tak terceraikan. Nah, berlangsung seumur hidup dan hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Ya, hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Bukan dipisahkan oleh umur ya, umur lansia ya. Ada ucapan-ucapan selamat semoga sampai kepada umur tua, langgeng seumur hidup. Ya. Nah, yang berikutnya kita lihat anak-anak, bagaimana itu perkawinan itu bisa langgeng seumur hidup. Maka kita lihat ya, bagaimana kita sebagai anak-anak punya tanggung jawab untuk perkawinan orang tua kita. Salah satu tanggung jawab kita sebagai anak-anak ya di hadapan orang tua tentunya yang pertama adalah berdoa. Nah, coba kita melihat di papan bagaimana contoh doa seorang anak kepada orang tuanya. Ya, kita lihat bersama. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan aku orang tua yang sangat menyayangi kami anak-anaknya. Aku mohon kepadamu Bapa, tanamkanlah rasa cinta yang kuat dalam hati mereka berdua, agar cinta yang pernah tumbuh dan telah sampai pada ikatan perkawinan ini tetap segar sampai selama-lamanya, hingga Engkau memanggil mereka untuk kembali ke pangkuanmu. Doa ini aku mohon sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ini adalah salah satu contoh saja. Bagaimana kita, ya, ini adalah salah satu contoh saja bagaimana kita ya mengambil bagian di dalam perkawinan kedua orang tua kita supaya mereka langgeng sampai hayat di kandung badan. Ini salah satu saja. Nah, yang lain-lainnya itu bisa kamu praktekkan di rumah ya. Nah, yang berikut, setelah kita melihat semuanya itu tadi anak-anak, ada evaluasi sedikit. Nah, evaluasi ini panduannya tadi kita lihat nanti di papan atau anak-anak sendiri bisa lihat di papan. Jelaskan pandangan masyarakat tentang perkawinan. Nah, jelaskan. Yang berikutnya itu jelaskan arti dan hakikat perkawinan dalam gereja Katolik. Yang ketiga itu jelaskan arti perkawinan sebagai sakramen. Yang keempat, apa tujuan perkawinan dalam gereja Katolik. Yang kelima, jelaskan sifat perkawinan gereja Katolik. Yang keenam, sebutkan beberapa tindakan yang bisa dilakukan demi menjaga keutuhan hidup perkawinan orang tua. Sudah itu, susunlah doa untuk keutuhan perkawinan orang tua. Jadi pakai bahasa sendiri ya. Nah, kebetulan kamu nanti dibagi dalam 3 kelompok. Nah, pertanyaan ini ada 6, kamu dibagi dalam 2 kelompok, maka pertanyaan 1, 2 nanti kelompok 1, 3, 4, kelompok 2, 5, 6, kelompok 3. Nah, bisa pahami untuk tugasnya ini? Ya. Nah, setelah kita lihat bagaimana hal-hal itu terjadi nanti dan bisa kamu lakukan, itu nanti dipandu dan didampingi oleh saya sendiri sebagai gurunya, dan silakan masuk pada kelompok masing-masing. Baik. Berhubung waktu sudah selesai dan materi atau mata pelajaran lain masuk, maka tugas kelompok ini bisa kerja di luar jam sekarang dan bisa dikumpul pada minggu berikutnya. Jadi terima kasih untuk hari ini anak-anak. Selamat siang, semoga kamu semua sukses. Terima kasih. Tidak ada doa penutup? Tidak ada. Tidak.